Hai, halo semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jumpa lagi ya dengan Alisa di sini di Readingan Tarot. Oke, tema kartu kita kali ini masih menyangkut tentang love life reading. Fokuskan energinya terhadap seorang yang lagi ada something dengan kamunya, ada hubungan spesial. Ya. Dan kita akan melihat apakah sampai detik ini dia masih ingin bersama dengan kamu atau ingin mengakhiri hubungan ini. Jika kalian yang lagi ada dalam problem. Semoga readingan kita kali ini bisa memberikan kamu petunjuk, motivasi, ya, dan bisa menghibur tentunya. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Halisa. Makasih ya untuk kalian yang selalu support aku di sini. Aku ngucapin makasih banyak. Apapun hasil readingan kita kali ini, kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Oke, kita ready. Apakah sampai detik ini dia masih berharap sama kamu? Masihkah dia menginginkan kamu menjadi seseorang yang akan mendampingi dia di masa depan? Apa sih yang terbersit di hatinya saat ini tentang kamu? Oke. Four of Swords. Aku melihat ada satu energi di mana seseorang ini ada dari pasangan kalian yang di luar sana sangat memikirkan tentang situasinya bersama dengan kamu di dalam hubungan ini ke depannya seperti apa. Ya. Jadi ada yang berpikir banget tentang masa depannya atau hubungannya bersama dengan kamu saat ini. Five of Cups. Ada sedikit perasaan pesimis. Mungkin ini dari seorang yang kamu tuju tetapi sudah tidak ada komunikasi. Karena komunikasi kalian mungkin on off selama ini. Ya, ada yang masih mengganjal di hatinya. Tetapi dari lubuk hati yang terdalam ada perasaan yang masih menginginkan. Ada masih tertinggal perasaan sayang. Jadi rasa yang dia miliki saat ini itu masih ke kamu, ya. Di Four of Swords ini dia masih memikirkan bagaimana perjalanan atau apa yang dia ingin lakukan ke kamu ke depannya. Ya. Six of Coins. Nah, terlihatnya beban dia itu sangat berat ya. Aku melihatnya bebannya berat. Mungkin ada situasi yang tidak mengizinkan untuk kalian bertemu saat ini atau bisa melengkapi satu sama lain setiap harinya untuk berbagi cerita. Ada situasi yang membatasi. Ya. King of Coins. Ya, di sini dia tuh hatinya ke kamu itu sebenarnya tuh masih sayang. Ya, bahkan sebagian dari mereka itu mencoba untuk mungkin ya mencari tahu dengan mereka bertanya ya terhadap orang yang bisa mengerti ya perasaan kamu saat ini tuh seperti apa. Apakah masih utuh ke dia atau mungkin ada orang lain? Apakah kamu ini masih ingin bersamanya atau memang tidak ingin memaafkan jika ada masalah? Ya, jadi dia di sini juga mencari tahu ya. The High Priestess. Dia lagi mengatur strategi. Yang aku lihat pasangan kamu ada yang mengatur strategi bagaimana caranya untuk bisa ya, kamu mungkin datang ke dia atau dia di sini bisa kembali lagi harmonis denganmu. Ada perbaikan hubungan atau setidaknya dia ingin ada komunikasi dengan kamu secara baik dan intens. Eight of Swords. Ada perasaan yang kangen banget
ya. Tersiksa karena rindu, tersiksa karena perasaan bersalah. Di sini ya, ada pasangan kamu yang moodnya itu naik turun parah banget di sini ketika mengingat kamu, apalagi kamu saat ini yang lagi tidak ada kabar loh ya, yang tidak lagi ada kabar, sudah memutuskan untuk tidak komunikasi, bahkan mungkin ada kamunya udah menerima hati yang lain gitu ya, kayak mencoba membuka diri nih, mencintai dirimu sendiri. Dia tambah saya lihat di sini gabutnya itu tambah parah ya, aku lihat ya. Jadi ada energi yang benar-benar nggak bisa kayak membuat dia itu excited atau di sini bergairah menjalani aktivitas dia sehari-hari. Yang dia pikirkan cuman beberapa di antara kalian mungkin ada yang ngasih pelajaran ke dia. Entah ini afirmasimu yang sampai atau doa-doamu yang terhijabah, orang yang terzolimi di sini dia kayak mendapatkan satu balasan. Ya mungkin di awal dia kayak percaya diri banget, semena-mena sama kamunya ya di sini. Mungkin dia ngerasa kamu yang lebih bucin gitu, tapi saya kok melihat di sini sekarang kamu tuh lebih tenang, energinya lebih tenang, walaupun kadang tiba-tiba di satu waktu kamu kelihatan kayak tersentak gitu, energinya itu kayak ketarik ke dia, tapi yang lebih banyak membawa energi berat dalam pikiran tuh sekarang ada di dia yang kulihat ya. Ada energi yang terbalik saya. Three of One, wow. Di sini ada seorang yang tidak memandang statusmu. Ya, mungkin kamu seorang single mom, pria yang sudah pernah menikah tapi gagal. Tapi dia sebagai seseorang yang punya rasa kagum. Aku melihat ada seorang yang mengagumi kamu di sini diam-diam. Tapi ini gebetan, bisa jadi pasangan. Ada teman dekat aku lihat ya. Entah ini sudah menyatakan perasaannya ke kamu atau belum. Di sini terlihatnya dia memang akan mencoba ya, akan mencoba menjadi yang terbaik untuk kamu. Mungkin akan ada perubahan di seputar percintaan kamu dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat ada keputusan yang akan kamu ambil, bisa jadi menerima orang baru. Di sini energinya random banget, tolong ditempatkan di sisi di tempat kalian masing-masing ya. Aku melihatnya di Three of One ini seseorang atau pasangan dari kamunya ini akan memberikan yang terbaik gitu ya, memberikan yang terbaik. Mungkin ada komunikasi atau ego di sini ada yang turun seperti itu ya. Sampai detik ini masih terbersit di hatinya untuk bersama dengan kamunya. Wow, Nine of Cups. Ini ada perasaan cinta, sayang. Secara lahir dan batin dia merasa berkecukupan ya. Berkecukupan, terpenuhi lah ya hasratnya di dalam hubungan bersama dengan kamu ya. Jadi detik ini saat ini dia masih ingin maju dalam hubungan ini bersama dengan kamu. Wah, masih ada sisi baik yang aku lihat dari seseorang yang pernah salah mungkin dengan kamunya ya. Di sini dia sangat berat sekali untuk ninggalin kamu ya. Mungkin pernah hilaf ya. Hilaf artinya dia pernah membuat luka di hati kamu, menghadirkan orang lain, tetapi dia lebih memilih kamu. Atau saat ini dia lagi ada komitmen dengan orang lain, tapi karena mengejar di Three of One ini cinta kamu, dia akan memutuskan masa lalu dan ingin bersama dengan kamu bahagia. Mungkin ini triparty kan, cinta segitiga ya. Seorang yang sama-sama belum menikah ya. The Justice. Ini ada kartu keadilan ya. Aku lihat kaliannya akan dapat keadilan di sini. Keadilan di dalam memperjuangkan cinta kalian yang saat ini lagi dijalani. Terus aku juga ngelihatnya pasangan kalian ada di posisi yang dimana dulunya cuek sama kamunya, sekarang kayak berbalik arah. Kok tiba-tiba gue ada mikirin ya, kenapa belakangan ini kok inget dengan dia. Itu kayak ada pikiran seperti itu sih yang kulihat. Bahkan sebagian dari mereka itu terus mencari tahu tentang kamu, mungkin lewat tarot ya. Banyak yang mungkin melihat kamu dari tarot,
terus di sini dengan orang-orang yang tahu ya tentang soal energi perasaan kayak gitu. Jadi di sini aku lihatnya lebih kepada energi yang dimana dia menyimpan rindu ya, dimana dia kayak tidak pernah menduga ternyata energi yang selama ini ada di kamu ya, mungkin bucinnya, terus di sini kamu yang sering ngechat diabaikan itu kok kayak berasa saat ini di dia gitu loh. Kenapa belakangan ini kayak ada perasaan gelisah, ingat kamu, pengen menghubungi, kenapa kamu kelihatan menarik. Nah jadi apapun yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya untuk bagaimana caranya kamu menata energi, menyimbangkan energi, dan energi itu bisa membentuk aura loh. Ketika energi kamu buruk, bad mood di sini, maka aura kamu pun nggak akan terpancar gitu loh ya, aura kamu nggak akan terpancar. Dan saya juga pernah intinya memberikan nasihat ini terhadap klien saya beberapa kali membuka aura intinya, tapi terus dalam satu posisi yang sama. Saya cuman bilang semua itu tergantung terhadap pola pikirmu seperti apa. Jika pikiranmu stres, di sini tidak bisa kamu mengendalikan diri, aura itu tidaklah intinya akan muncul, karena semua itu akan muncul dengan pola pikir kamu sendiri, hati dan ketenangan kamu, seperti itu kurang lebih. Nah, walaupun kalian mungkin di sini tidak pernah buka aura gitu ya, kalau buka aura lebih bagus lagi gitu kan, aura kamu akan lebih enteng, mungkin dibersihkan energi-energi negatifnya ya, kamu lebih tenang, itu ada itu yang seperti itu ya. Oke. Di sini Five of Swords. Nah, sisi tergelap ya, sisi tergelap seseorang lagi dihancurkan. Kenapa aku bilang kayak gitu? Mungkin sifat dan karakter pasangan kamu ini ada yang bener-bener kayak udah ngecewain kamu, kayak ngebanting batin kamu habis-habisan ya. Aku lihatnya sih mereka itu akan dihancurkan ya. Dihancurkan itu dari sisi gelapnya ya, dari karakternya yang tidak pernah menghargai kamu ya, dari permainan dramanya yang tidak ingin ada keseriusan sama kamu. Di sini dia akan mulai berpikir ya. Oke, tolong klaim energi positifnya, semoga semuanya berbalik yang baik kepada diri kalian. As of Coin. Di sini kulihat sih dia sudah mulai melihat ya, di mana sih titik kebaikan kamu, pengorbananmu, keunggulan kamu sebagai pasangan itu dia sudah bisa ngelihat. Kalau setidaknya saat ini tidak ada komunikasi, tetapi dia sudah ada titik pikiran yang cerah tentang bagaimana ketulusan kamu dan perjuanganmu selama ini mencintai dia dengan tulus ya. Aku lihatnya akan terbuka. Pertama mungkin terbuka pola pikirnya. Dia akan menemukan jalan di mana akan diberikan petunjuk ya, bahwa apa yang selama ini ada di diri kamu tidaklah hanya jeleknya saja, tetapi ada sisi bagusnya, sisi kebaikan yang selama ini tidak terlihat oleh dia gitu loh. Jadi lebih kepada saya bilang perubahannya itu bagaimana dia menilai kamu ya, penilaian dia yang lebih baik terhadap kamu itu akan membawa perubahan juga ke karakternya ya, ke karakternya, terus sikapnya nantinya akan berubah ke kamunya di sini ya. Oke. Mungkin tadinya kayak masih pingin ya ngechat orang lain, masih pingin intinya berdrama. Di sini udah mulai kayak ada perasaan, aku nggak ngelihat kamu itu seorang pengemis cinta gitu ya, cuman
akan ada rasa kasihan ya, hati nurani yang terbuka gitu ya. Jangan terlalu banyak mempermainkan kayak begitu ya. Wow, Queen of One. Dan Queen of One ini adalah kamu. Queen of One ini adalah kamu yang bisa menghandle dia. Jadi satu energi yang akan berbalik. Aku lihat dia yang akan ngerasain apa yang udah pernah kamu rasain itu apa sebelumnya. Hanya kalian yang tahu ya. Jadi nggak perlu dibuka-buka di sini. Apakah kegabutan, ketika bangun tidur mau tidur itu selalu inget dia, kamu itu maunya dia. Ya sekarang ya begini gitu ya. Seorang wanita atau pria tidaklah tampak menarik di depannya saat ini ya, tidaklah menarik untuknya saat ini gitu ya. Dan itu yang membuat dia bingung kenapa gitu kan ya. Akhir-akhir ini bayangan kamu itu selalu muncul ya, kenapa aku itu kayak jatuh cintanya itu kayak berulang gitu ya, berulang ya. Mungkin kemarin itu masih ada yang hanya fun gitu, hanya bermain sama kamu ya, namanya energi alam semesta ya, akan membawa satu perubahan yang baik kalau kita yakin itu ya. Oke. Jadi the Hierophant, kamu bisa di sini meningkatkan keegoisan kamu di dalam satu hubungan ya, karena auranya lagi naik ya, pancarannya lagi naik, dan vibrasi kamu juga saya tidak melihat vibrasi kamu di 60, tetapi saya melihatnya vibrasi kamu di 70 ke atas. Mudah-mudahan ya. Jadi di sini ketika kamu udah ada vibrasi seperti ini nih, kamu berafirmasi, kamu berdoa dan sebagainya, itu akan semakin lebih mudah datangnya untuk hal-hal yang baik. Coba deh ya. Jadi di kartu The Hierophant ini, seseorang yang egois itu juga akan bisa di Queen of One sama kamu ya. Intinya bisa kamu pegang, bisa kamu kendalikan. Contoh, kalau dia seandainya datang tiba-tiba ngechat hai atau kayak gimana, kamu ya ladeni seadanya aja. Kalau lagi mau, kalau nggak mau ya udah besok aja dibuka chatnya, nggak usah kamu balas sekarang kayak gitu. Kalau memang kamu pengen menjaga gini ya, value kamu gitu, meningkatkan value kamu gitu, seolah-olah ya aku lagi sibuk kayak gitu. Dijawab dengan baik dan sopan kalau kamu masih menginginkan. Itu saran aku ya. Wow, energi kartu The Star. Nah, di sini kamu itu adalah seseorang yang dia inginkan, yang dia impikan. Mungkin bagi dia, kamu adalah yang akan dia perjuangkan dan pantas untuk ya dia jadikan pendamping hidupnya. Nah, di sini sebenarnya energinya tuh beautiful banget gitu lah. Ada rasa kekaguman yang cukup dalam ke kamunya, yang dimana mungkin kamu tidak tahu. Mungkin ada yang pintar ngegombal, ada yang enggak ya. Tapi jujur di sini dia sudah ngerasa nih menemukan seseorang yang terbaik. Nah, dan ini orangnya tuh kamu gitu ya. Terlepas kalian jodoh atau enggak nanti kan, tapi yang terpenting perasaan dia ngerasa gitu ya, kamu ini adalah yang pantas dia perjuangin kayak gitu. Mungkin ada kayak merasa bersyukur banget bisa dapat pasangan seperti kamu gitu ya, yang mungkin yang dimana mandiri, baik, terus kamunya juga di sini orangnya nggak ribet gitu ya. Bukan maksudnya aku bilang kamu itu ribet gitu, enggak. Maksudnya di sini dia ngerasa dengan kamu itu ada kenyamanan gitu ya. Kenyamanan, kalau udah ada kartu The Star di sini, kamu itu bisa membuat dia nyaman gitu lah di saat komunikasi, di saat dia cerita. Mungkin kamu itu adalah bagi dia itu ketika orang capek, lagi capek-capeknya, lagi butuh istirahat, kamu tuh sebuah rumah gitu yang untuk bisa istirahat, untuk bisa membuat rileks kembali kayak gitu. Jadi dia ngerasa ya memiliki seseorang yang penting di dalam hidupnya itu saat ini tuh adanya di kamu. Nah, ayo tarik energinya ya yang positif. Bayangkan seseorang yang kalian sayangi, yang benar-benar ada di hatimu saat ini, itu akan berubah menjadi seorang yang sangat manis, lebih baik,
ke depannya setia dan tidak ingin melihat wanita lain atau pria lain, dan selalu menjaga hati serta komitmennya bersama dengan kamu, ya. Wow, As of One. Di sini dia sebenarnya kamu itu seorang yang motivasi, yang memberikan motivasi, yang memberikan gairah terhadap kehidupannya dia. Atau di sini lagi capek-capeknya kalau udah ada telepon dari kamu, chat dari kamu gitu, kayak nggak ada berasa capek ya. Ada yang menunggu kabar kamu, ada yang menyesal, di sini ada kok ya. Jadi tunggu, ketika kamu yakin suatu saat dia pasti nyariin kamu ya. Dia pasti akan nelponin kamu. Jadi apa yang harus kamu lakukan saat ini, tenangkan energimu ya, ya. Lalui prosesnya. Ada kartu The Hermit, ada yang akan nyariin ya. Mungkin ada yang sudah lost contact berbulan, berminggu, bahkan tahunan pun ada yang kembali ya. Di sini adalah sebuah proses yang mungkin untuk kalian lewati di dalam hubungan percintaan, pahit dan manisnya ya. Aku melihat kamu tuh mampu ya. Dan beberapa pasangan kamu di luar sana itu menganggap tidak ada kehadiran kamu tidaklah lengkap kebahagiaan yang dia miliki saat ini. Apapun itu. Mungkin dia sudah mapan secara finansial. Dia ya intinya udah baik lah. Tapi ternyata dia masih butuh ya untuk dikuatkan oleh kamunya. Ya, berarti kehadiran kamu itu sebenarnya di sini penting jika berada dalam satu masalah. Saya selalu sering bilang ya terhadap mungkin kalian yang sudah komunikasi dengan saya lewat WhatsApp ya, walaupun saya tidak bisa intens memberikan wejangan ya, saya selalu meyakinkan di saat galau kalian ya mencoba untuk menenangkan energi ya, karena yang namanya proses di sini dalam satu hubungan tidaklah selalu manis ya, pasti ada asinnya, ada pedasnya, seperti makanan nano-nano ya. Kadang di hari Senin dia sweet banget gitu ya, kayak hello gitu, pagi-pagi udah ada ucapan sayang. Di hari Selasa atau Rabu dia ada lagi dalam keadaan situasi yang nggak baik, mungkin lagi sakit dan moodnya di sini berubah. Hati-hati yang LDR, pasti nih ada konflik jadinya kan. Kemana sih kok nggak seperti biasanya, ada apa ya. Mencoba untuk berpikir positif sih. Karena apa? Ini tips kalau untuk kalian yang para cewek ya, para feminim. Cowok itu nggak suka ribet. Situ, cowok itu nggak suka ribet. Ketika dia diem, boleh ditanyain kenapa, tapi ketika nggak dijawab, mending nggak usah nanya lagi. Iya, diamin aja, nanti dia juga akan jawab kok. 3 hari atau 4 hari lagi, kalau dia sudah baik, dia akan jawab. Kalau dia menyimpan sesuatu, juga pasti bakal ketahuan, gitu ya. Semakin kita ribet jadi cewek, ya cowok itu akan semakin kayak enggan. Gitu, walaupun sebenarnya posesifnya kita sebagai cewek itu sebagai tanda sayang ya, tapi kadang tidak dimengerti oleh mereka itu malah bilang, duh ini cewek ribet banget sih, kayak gitu. Nah begitupun pula dengan cowok ya. Tahu nggak sih kalau cewek kamu itu sebenarnya kalau udah sayang sama kamu, satu orang ya kamu gitu, kalau dia pergi mungkin dengan temannya atau di sini dia intinya berikanlah dia ruang ya untuk kehidupan dia sendiri ya, privasi dia sendiri di sini. Yakin kalau cewek tuh udah suka sama kamu, terus udah sedikit kayak ngambek atau di sini ada
marah ke kamu, itu sebenarnya dia sayang banget gitu kan. Cewek itu memang sedikit ribet ya, tapi begitulah mereka kayak mengekspresikan perasaan sayangnya ke kamu gitu. Tapi ketika dia udah dingin banget gitu, kamu mau kemana, kamu didiemin aja, nah itu udah tanda tanya dah ya. Pasti ada seorang yang lain yang lagi ada something dengan kamunya, atau dia ini udah enak sama kamu kayak gitu. Sorry ya. Jadi banyak sih yang bingung gitu kan ya, ini kenapa gitu kan. Kalau cowok itu memang nggak begitu suka diribetin. Ayo yang cowok komen ya, bilang aja, ya memang bener banget nih, gue cowok tuh nggak suka diribetin gitu. Yang cewek juga, kalau kalian lagi sayang tuh sama cewek sama cowok itu seperti apa, biar berbagi di sini ya, berbagi rasa di videoku ini ya. Kalian komen lah ya. Nanti kan ada yang baca, oh ya mungkin dari situ jadi ada yang memetik gitu ya, memetik kayak pelajaran gitu ya dari kisah-kisah kamunya atau dari karakter kamunya gitu. Nah, dan di sini Queen of Swords. Aku lihat sih di dalam hubungan ini kamu memang akan mengambil satu keputusan yang penting sih ya dengan seseorang yang lagi kamu tuju ini ya. Keputusan penting mungkin ini menyangkut tentang melepas masa jomblo kalian ya. Mungkin ada yang ingin bertunangan, tahun ini ada yang menikah, semoga dilancarin. Nah, untuk yang tidak mendapatkan doa restu dari orang tua, mungkin perbedaan kepercayaan, mudah-mudahan kalian diberikan jalan yang terbaik ya, karena Tuhan sudah menggariskan gitu ya, takdir kalian masing-masing itu seperti apa. Jadi jangan dibawa galaunya terlalu gitu ya. Jadi percaya aja dengan keajaibannya. King of One ya. Bagi dia kamu ada seorang feminim atau maskulin yang cerdas ya. Mungkin menjadi salah satu impian dia mempunyai pasangan seperti kamu, King of One, sampai detik ini ya, sampai detik ini dia masih ingin berjuang dengan kamu, masih ingin bersama-sama dengan kamu ya. Tidak ada sih komitmen dia yang goyah ke kamunya, masih stabil ya, pikiran dia masih stabil. The Lover, bottom the decknya The Lover ya, kartu The Lovernya. Nah, bahkan ada yang sebagian di antara pasangan kamu tuh perasaannya takut ya, takut kehilangan si Nine of Swords di sini ya, takut kehilangan kamu sebagai developernya, takut intinya nggak mau ya tergantikan oleh orang lain. Ada mungkin kamu yang sudah punya pasangan di sini kayak bingung gimana ya caranya bisa bersama dengan kamu, memilikimu kayak gitu. Jadi di sini ada yang berada di dalam titik dilema ya. Aku doain ya semoga kalian itu memang diberikan jalan yang terbaik ya. Ini ada kartu developernya ya. Jadi hati dia yang terbersit saat ini ke kamunya ya, ada cinta ya, ada kekaguman, ada komitmen yang akan dia perjuangkan ke depan bersama dengan kamunya ya. Karena kecocokan udah ada, chemistry kalian udah ada sih. Terus apalagi gitu kan yang mungkin menjadi ganjalan. Kalau masalah ego, sedikit demi sedikit sih aku lihat di kartu ini dianya sudah mulai gitu menyadari kesalahannya ya. Di sini lebih melihat di mana sih pengorbanan kamu selama ini dalam satu hubungan. Jadi ada satu energi kesadaran diri ya dari seseorang yang lagi kamu sayangin, developer ya. Oke, kita lihat lagi dari kartu yang lain ya. Nah, kali ini kita lihat dari kartu oracle-nya yes. Lika-liku love ya. Berbicara tentang cinta itu nggak akan ada habisnya ya, karena cinta itu pergi satu datang lagi kayak gitu kan ya, udah mati rasa bersemi lagi kayak gitu. Jadi nggak ada habisnya kalau bicara tentang cinta ya. Kita lihat yuk lika-liku cinta kamu atau layak untuk ditunggu. Nah, di sini jodoh datang di waktu yang tepat. Aku saranin untuk kalian yang lagi kencengnya doa, berafirmasi, yang LDR ya, seseorang ini layak untuk kamu tunggu. Wow, jadi layak untuk diperjuangin ya, seperti
pikiran dia ya ke kamunya. Kita lihat lagi. Berbicara dari hati ke hati, utarakan perasaanmu dengan pasanganmu. Nah, di sini kamu nggak usah jaim. Kalau seandainya memang masih sayang dengan dia, atau memang udah nggak sayang lagi kayak gitu ya, kamu perlu utarain nih ya, apa yang ada di hatimu deh ya, nggak usah diumpetin ya. Resiko belakangan kayak gitu. Yang penting menyampaikannya itu secara sopan dan elegan gitu. Jangan sampai menyakiti perasaannya ya. Ada gairah, ikuti hati dan jiwa yang bernyanyi dengan riang. Kamu akan jatuh cinta lagi. Ada gairah yang menggebu-gebu ya. Ya, berasa kayak jatuh cinta kembali mungkin dengan pasangannya. Ya, intinya di tahun ini banyak energi love yang berpihak kepada kamu ya. Ada pertemuan, terus LDR-nya juga ada hasil. Di sini seseorang yang lagi kamu tarik energinya ketarik lagi ya. Ayo, yang menarik energi seseorang. Ini ada perpisahan ketika takdir memisahkan. Yang jelas di sini adalah seseorang yang lagi bikin kamu sebel ya. Bikin udah kayak di dalam kehidupan kamu bikin satu cerita yang nggak enak banget nih untuk kamu simpan di dalam story kamu ya. Udah, jadi kamu akan ngelepasin orang tersebut. Nah ya, ada juga nih kecurangan ya. Hilangkan kecurigaan kamu, biarkan terkuak dengan sendirinya ya. Kamu akan tahu nih belangnya dari pasangan kamu itu apa ya. Jadi bermacam-macam energi nih yang datang. Ada energi cinta, ada energi dari satu perpisahan yang udah kamu inginkan, dan sesuatu situasi ya, situasi yang mungkin udah kamu baca kesana sini ya dari tarot ya, akan terungkap juga di sini gitu ya, akan terungkap juga ya. Jadi kamu itu perlu tenang. Sebenarnya kunci tenang itu adalah untuk membuka juga ya hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kamu itu biar tertata gitu ya. Ini berusahalah, cinta yang besar menuntunmu untuk berusaha bertindak. Nah, jadi kalau memang sayang tuh harus ada pengorbanan gitu. Ini seorang maskulin ya, aku saranin kalau memang masih sayang sama dia ya. Tapi jangan sampai ada yang gini ya, bodoh amat, dia kan udah punya orang, masa gue disuruh berjuang. Ya diperjuangin yang memang pantas kamu perjuangin gitu maksudnya ya. Tunjukkan nih maskulin perasaan cintamu terhadap feminimu di luar sana ya, biar dia nggak galau di sini nungguin kamu ya. Nah, di sini karir dan keuangan, mungkin untuk yang mau menikah, masalah keuangan adalah faktor dalam percintaanmu sekarang. Nih yang LDR belum bisa datang ya, karena masih cari duit ya, masih cari cuan ya. Ini sedikit ngomongnya, penjabarannya sedikit ini ya, sedikit belak-belakan Alisa ya. Minta bantuan temanmu, meminta dan menerima dukungan dari orang lain. Nah, coba kamu di sini apa beban pikiranmu di dalam percintaan, carilah solusi yang terbaik dari orang-orang terdekatmu yang kamu percayai. Mungkin memutuskan untuk menikah tahun ini dengan seseorang yang benarkah dia mencintai kamu, atau di sini akan menyebabkan duka lara nantinya di satu hubungan. Takutnya setelah beberapa kali ya, setelah pernah gagal ya, kamu salah pilih lagi kayak gitu ya. Jadi perlu itu ya. Nah, di sini untuk doa dan lain kepercayaan ya untuk kalian di sini, mungkin akan menjadi kayak satu dilema nantinya. Tapi percayalah, apapun yang kayak masalah kalian nanti ini ya, kamu mungkin bertemu dengan seorang yang kepercayaannya berbeda, tapi yakinlah semua pertemuan itu tidak ada yang kebetulan ya, pasti ada sesuatu di dalamnya. Ambillah dari sisi positifnya, dan aku yakin kalian bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik ya, mana yang membuat diri kalian nyaman dan sesuai dengan mungkin keinginan
hati kalian berdua tentunya di sini, karena yang menjalani ya diri kalian lagi ya, berdua tentunya ya. Sebatas yang lain itu mungkin teman, terus family, mereka cuman memberikan saran yang terbaik ya. Tapi untuk kelanjutannya sampai berumah tangga yang bertahun-tahun, kalian berdualah yang nanti akan membawa perubahan besar ya. Faktor terbesarnya itu adalah diri kalian berdua ketika memutuskan untuk bersama, seperti itu ya. Saya juga sama suami seperti itu ya, berbeda kepercayaan, dan semua pasti ada jalan yang terbaik, seperti itu. Oke, cukup wejangannya. Semoga kalian di sini merasa terhibur, termotivasi ya. Maaf sedikit belepotan. Kita jumpa di lain kesempatan. Semoga selalu sehat dan diberikan kemudahan. Jangan lupa selalu berpikir positif dan bahagia ya. Insya Allah hal-hal yang baik akan datang ke dalam kehidupan kita ketika semuanya energi kita dinetralkan, tenangkan ya, biar tidak seperti air yang keruh ya, biar apa yang di dalamnya masalah itu bisa terlihat dengan jelas, seperti itu ya. Sekali lagi aku ngucapin makasih untuk yang kalian sudah selalu support aku di sini. Aku ngucapin makasih banyak ya. Semoga kalian bisa mengambil sisi positif dari setiap video aku, readingan aku, dan mengklaim energi positifnya juga. Hal-hal yang baik akan terjadi di dalam kehidupan kalian ya. Dan apapun yang saya sampaikan ya, yang aku sampaikan di sini, mohon disikapi dengan bijak. Semuanya kita kembalikan lagi kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.